Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mu'alim, istri Triwulan Agustina. Saya mempunyai usaha di bidang makanan ringan. Usaha kami meliputi satu, keripik tempe, keripik pare, keripik sagu. Selain itu, di toko kami juga menyediakan berbagai macam snack. Silakan pemirsa yang berminat bisa datang ke toko kami. Alamat satu di Pokoh Tunggul Gundang Sragen, yang kedua ada di Sambirjo, yang ketiga ada di Perempatan Ngablak. Untuk nomor teleponnya bisa menghubungi kami, silahkan 081 225 893 081. Silahkan pemirsa yang menginginkan produk-produk dari kami, baik itu produk yang kami produksi sendiri ataupun produk aneka macam olah-olah, kami tunggu di toko kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di program Wira Usaha. Pemirsa, di awal tadi kita sudah dapatkan video profil dari narasumber kita yang memiliki usaha yaitu pusat oleh-oleh dengan nama Highgrip. Nah, di pagi hari ini kita nanti akan dapatkan sharing ilmu dan pengalaman dari beliau. Dan tentu para pemirsa juga bisa bertanya, berdiskusi. Silahkan menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 08 11 255 3000. Baik pemirsa, kita sapa dulu ya narasumber kita di kesempatan kali ini. Yang pertama ada Bapak Mu'alim dan yang kedua ada Ibu Triwulan Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Ya, pemirsa di samping saya ini ada Bapak Mu'alim dan Ibu Triwulan Agustina selaku owner dan pemilik dari pusat oleh-oleh Highgrip ya, Pak Ibu ya. Ya, pemirsa beliau berdua ini merupakan pasangan suami istri yang saling support untuk mengembangkan usahanya ya. Produknya tadi di awal sudah kita lihat banyak. Dan tentu para pemirsa juga nanti bisa cek di tempatnya dan kita akan dapatkan dulu nanti sharing pengalaman dari beliau terkait dengan memulai usahanya. Baik Pak Mu'alim, Ibu Wulan, cerita dulu Bu. Pak, sebenarnya usaha di bidang oleh-oleh ini dimulai sejak kapan ini? Mungkin dari Pak Mu'alim dulu.
Kita usaha keripik, aneka keripik dimulai dari sebelum saya nikah. Oh, sebelum nikah? Ya, 2010 kita nikah, tapi istri sudah memproduksi kue basah. Oh, berarti awal mula ceritanya dimulai dari ibu ya? Iya. Oh, ibu mulanya. Ya, kapan ini ibu cerita awalnya untuk memulai usaha ini? Sekitar tahun 2009 itu saya di titik bosen merantau. Merantau, pernah Iya, merantau. Kemana iya, saja itu, Bu? Jakarta. Oh, Akhirnya saya pulang, di situ bikin kegiatan yang bisa menghasilkan tapi dari rumah. Itu karena dulu cita-cita saya juga begitu. Iya. Saya ingin punya penghasilan tapi dari rumah. Akhirnya membuat beberapa macam kue basah itu. Iya. Nah, dari situ kita titipkan ke warung-warung gitu. Nah, setelah ya berjalan 1 tahun mungkin, setelah itu kita nikah, saya nikah, ketemu Pak Alim tanpa sengaja. Dengan pertemuannya sangat singkat, akhirnya nikah. Setelah itu ya kita pengennya usaha bersama. Kita tinggal nggak ditinggal merantau lagi gitu. Akhirnya kita mulai merintis usaha bersama. Berarti dimulai dari Ibu Wulan pertama mulai kue-kue dan dibuat sendiri ya Ibu ya di rumah ya. 2009 memulai usaha, berarti sekarang sudah hampir 13 tahunan ya Bu ya bergerak di bidang kuliner ini ya. Kalau ceritanya Ibu Wulan ini suka dengan memasak atau memang coba-coba dulu itu? Saya coba-coba dulu. Dulu sama sekali belum ada basicnya untuk bikin kue itu. Hanya berpandu buku itu saya tawarkan ke tetangga-tetangga, kakak gitu. Saya pengen bikin kue ini, mau nggak kamu jadi donaturnya, nanti produknya saya kasihkan ke jenengan semua, diincipi enak enggak. Itu sampai yang saya mintai donatur, saya mintain itu, jenengan bisa bikin PT nanti namanya PT kue bantat gitu. Karena seringnya gagal. Oh iya, berarti Ibu Wulan ini memulai usahanya tanpa modal, bisa dibilang gitu? Tanpa modal, insya Allah. Luar biasa, ternyata dengan tanpa modal pun kita bisa membuat usaha dan berkembang sedemikian hebatnya ini pemirsa. Dimulai dengan kue itu ya Bu? Iya. Ibu bagaimana menguatkan istilahnya mentalnya supaya ini harus kita coba terus sampai coba terus hingga berhasil? Kan tadi sudah ada apa ya Bu, punya nama lain PT Kue Bantet gitu ya? Iya, akhirnya dari itu, dari ya omongan orang itu, wah saya masa usahanya PT Kue Bantet ya, harus kita rubah lagi. Terus akhirnya alhamdulillah bisa bagus lah itu, sampai kita bikin kue menangani kue ulang tahun, kue pernikahan, itu banyak sekali orderan yang masuk. Tapi setelah nikah kesininya banyak yang di toko-toko itu banyak retur gitu. Jadi kita mulai berpikir kalau kue itu kita yang mengerjakan sendiri, kita yang mendisplay sendiri, itu kita yang capek sendiri. Akhirnya ini nggak bisa berjalan seperti ini terus. Ya, akhirnya beralih dengan produksi keripik itu ya. Oh, kenapa ini memilih keripik? Apakah ide dari Ibu atau Pak Alim ini? Ya, istri. Itu juga ide kebetulan, Mas. Bagaimana itu kebetulannya? Itu kebetulan dulu jauh dulu Ibu produksi keripik kan. Tapi sudah ditinggalkan juga bertahun-tahun. Ibu dari Ibu saya, Wulan, ya? iya. Terus pasar, pasar. Setelah itu padahal sudah ditinggalkan bertahun-tahun, tapi ada satu konsumen Ibu itu yang masih ini datang ke rumah. Akhirnya waktu itu bilang, Mbak saya mau pesan keripik, waktu itu 20 kilo untuk hajatan. Keripik apa ini Bu? Keripik tempe. Awal mula tempe. saya keripik tempe. Dan itu saya senang sekali, waktu itu kan 20 kilo bagi saya sudah besar sekali. Terus akhirnya saya terima tantangan itu. Saya kerjakan sama suami itu sampai lembur-lembur malam. Saya yang goreng, istri yang iris gantian. Dan alhamdulillahnya
paginya nggak diambil Mas. Wow, tidak diambil itu Bu? Ya diambil 10 10 kilo. Yang 10 kilonya mohon maaf saya tidak bisa ambil karena saudara ada yang bawa. Terus di rumah sudah numpuk banyak. Ini aja nanti juga hanya buat oleh-oleh gitu ya. Akhirnya dengan rela hati. Bagaimana ya itu Bu? sudahlah. Istilahnya cuma ya sudahlah gitu. Iya. Tapi ya saya berpikir, terus keripik yang 10 kilo ini saya Nah, apakan? itu dia, pasti kan istilahnya modalnya ada di 10 kilo itu ya Bu. Iya. Ya. Kalau tidak terjual ya istilahnya rugi lah seperti itu. Akhirnya saya kemas kecil-kecil, Iya. terus saya titipkan ke toko-toko yang tadinya saya titipi Roti. donat Roti, itu, ya. roti-roti itu. Nah, dari situ alhamdulillah Allah membuka jalannya. Oh, alhamdulillah. Ternyata walaupun di awal sedikit kecewa ya Bu ya, ternyata Iya. dari 20 kilo hanya diambil 10 kilo ya. Iya. Tapi Ibu Wulan tidak kehilangan akal ya untuk menjualkan barangnya supaya tidak rugi ya. Dimulai dari keripik tempe, Iya. resep legendaris dari Ibu ya. Iya, Pemirsa itu dia punya ciri khas dari keripik tempenya ya Ibu ya. tentunya. Oh, tahun 2010 memulai untuk usaha keripik ini, tentu kita selaku konsumen banyak sekali persaingan ya Bu ya. Sudah banyak para pengusaha yang berjualan di keripik. Lantas bagaimana istilahnya dari Ibu sendiri menguatkan strateginya dan pemasarannya supaya tetap laku hingga sekarang ini? Saya tetap mengutamakan kualitas Mas. Untuk keripik itu yang utama kualitas, meskipun bahan bakunya yang naik tinggi, Iya. terus prosesnya yang lumayan, tapi saya mengutamakan kualitas. Karena saya tahu posisi saya itu bukan di pinggir kota, bukan di pinggir jalan raya yang orang mudah mencarinya. Posisi saya itu Dalaman. di pedalaman. Jadi memang kualitas yang diunggulkan ya. Iya. Ya, ini kan tadi kita tahu semua bahwasannya yang memulai usaha di kuliner keripik ini adalah Ibu Wulan ya. Pak Alim sendiri bagaimana akhirnya ikut terjun dalam usaha tersebut? Ceritanya seperti apa? Apakah langsung meninggalkan pekerjaannya yang dulu atau bagaimana ini Pak? Ya awalnya saya tak ke luar kota, masnya ya kerja di luar kota, ya istri nggak usah, usaha aja di rumah. Ya udah saya coba, saya malu Mas dulu mau keripik tempe itu menawarkan itu. Oh, menjajakan Belum itu. mintanya belum ada. Minta iya. Ya saya niatkan, oh ya saya harus di rumah sama keluarga, ya saya siap bantu istri untuk mengembangkan usaha ini gitu. Tadi Pak Alim sampaikan bahwasanya awal tidak memiliki mental yang kuat untuk berjualan ya. Iya, saya terus didorong istri, ya intinya kamu ketemu sama pemilik warung itu nanti diterima, itunya jadi terus, kalau nggak terima ya berarti itu buat silaturahmi aja. Oh ya, saya kayak gitu. Oh ya, Bismillah, saya niatkan ya keliling ya, berarti ada yang diterima. Oh seneng banget itu. Iya. Kalau dulu setiap hari bisa memproduksi berapa ini, Bu? Dulu di awal-awal setiap sehari itu paling 10 kilo. 10 Di awal-awal kilo. produksi. Ya, awalnya Iya. ya kan kita Paling berdua 10 ya. kilo. Pak Alim menjajakan sampai daerah mana saja pada waktu itu? Dulu masih sekitaran Jawa Timur, sini Jawa Timur ya? ya, Kan lebih dekat. lebih dekat gitu. Terus sampai yang Ngawi, Jawa Timur gitu. Cara Pak Alim untuk istilahnya menarik pemilik toko supaya menerima barangnya bagaimana ini caranya, Pak? Barangkali nanti bisa jadi tips dan trik juga untuk para pemirsa. Ya kita itu sampel kan, kita kasih sampel dulu. Ya, ya alhamdulillah. Oh enak Mas tempenya. Ya makasih Bu. Ya nggak apa-apa, langsung ditaruh aja gitu. Biasanya pembayaran di muka atau di akhir ini kalau? Ada yang di muka, ada yang di akhir ya. Tergantung istilahnya dari pemilik tokonya Iya, ya. pemilik tokonya. Ya. Kalau istilahnya, wah ini pasti laku ini. Nanti dibayar dulu ya, Pak. Iya. Ya, awal-awal banyak yang minta pembayaran di akhir. Oh. Tapi setelah kesininya kita jual mahal, Mas. Kalau nggak di muka, enggak. Oh gitu ya. Kenapa ini, Bu? Apakah ketika pembayaran di akhir itu sering mengalami hal-hal yang unik atau cerita ya itu? Iya, banyak suka dukanya kalau untuk pembayaran juga. Tapi kita juga harus
usaha itu kan juga harus mengejar cash flow-nya. Iya. Kita kan dulunya tanpa modal. Jadi kalau semuanya pembayaran di akhir, wah Nanti kurang bisa iya, dari bisa berapa ya? modalnya yang harus kita putar lagi itu. Berarti memang mengejar untuk nanti keuangannya tetap bisa dilakukan dan baik ya Bu ya, Iya. siklusnya ya. Iya. Ya, ini cerita terkait dengan usahanya kan kalau kita lihat di videonya bukan hanya keripik tempe ya. Inovasi berbagai olahan, tadi juga ada pare, kemudian daun bayam juga. Iya. Ini semua ide dari Ibu dan Pak Alim atau kita ada pelatihan yang pernah Ibu ikuti seperti itu? Ide kita berdua. Oh. Ya. Untuk bayam, terus ada permintaan lagi, wah ini buat keripik apa lagi nih? Pare, ya alhamdulillah untuk saat ini yang kita unggulkan malah keripik parenya, Bestsellernya pare. Oh, ada berapa jenis olahan ini di tempatnya Bapak? Untuk jenis olahan kita sendiri ya, keripik pare, Iya, bayam, tempe, keripik tempe sagu. iya. Kadang ya keningkir juga ada. Gitu. Dulu awal-awal malah hampir semua keripik kita produksi, Produksi, Mas. Mas. Kayak Dari berbagai pisang, Oh, iya. singkong, tales itu semua kita produksi karena untuk menutupi agar karyawan tidak dirumahkan ketika permintaan menurun tajam itu kan gimana caranya kita tidak merumahkan karyawan. Kita mulai Buat inovasi, menambah ya. varian keripik lagi, kita tambah lagi gitu. Tapi semakin kesininya kita malah mengerucutkan, kita fokuskan di 4 item itu karena menutupi ketika permintaan melonjak tinggi kayak musim lebaran sama liburan tahun baru itu kan permintaannya luar biasa. Nah itu kalau kita semua kita produksi sendiri kita keteteran juga. Oh, ya. Ini tadi berarti sekarang ada fokus 4 olahan keripik ya. Yang Iya. lain bisa dibilang kita kerjasama dengan mitra ya Ibu Iya. ya. Oh, ini pemirsa. Berbagai olahan di awal sudah dicoba, tapi karena manajemen mungkin memikirkan hal yang lebih baik dan efisien, akhirnya fokus pada 4 olahan ya Ibu ya. Alhamdulillah. Ya, kalau tadi kan disampaikan juga karyawan jangan sampai diliburkan ya. Berarti sebenarnya Bapak Alim dan Ibu Wulan ini harus memikir otak bagaimana ini harus laku dijual juga, bukan hanya diproduksi gitu ya. Iya. Oh, lantas bagaimana ini strateginya supaya barangnya ini laku semua ini, Pak? Kita sampai luar kota, Mas, menjajakan produk Produknya. kita itu. Ya alhamdulillah sekarang sudah diterima di Solo Raya, hampir semua pusat grosir Solo itu produk kita ada. Masuk ke Magetan, Madiun, ke Kudus juga. Pemasaran berarti ditingkatkan ya ketika Iya. produksinya juga semakin banyak. Wow. Berarti Pak Alim dan Ibu juga semakin harus menyita waktu untuk pemasarannya ya? Ya kita sekarang fokus di pemasaran. Kalau untuk produksinya kan sudah kita lepas. Jadi kita fokus hanya di pemasaran aja. Jadi kita harus bisa bagi waktu di pemasaran sama waktu sama anak-anak. Keluarga. Iya. Ya berarti setiap hari apakah juga melakukan jualan itu Bu untuk memasarkan produknya? Hampir setiap hari. Cuman kalau ketika Sabtu, Minggu, Senin itu kita off. Iya, kalau Sabtu itu off karena ada kajian. Iya. Minggu dan Senin itu anak-anak di rumah. Jadi kita mengurangi kalau waktu 3 hari itu. Memang sejak awal niatnya kita bekerja untuk bisa dekat dengan keluarga ya. Iya. Jangan sampai ketika sudah laris, waktu dengan keluarga juga malah berkurang itu ya Bapak ya. Iya. Ya, ini tadi kan disampaikan bahwasanya sudah hampir 2010 memulainya, 2000 sampai 2022 berarti sekitar 12 tahun dan Ibu 13 tahun. Di tahun 2019 hingga 2021 kita semua tahu pandemi Covid ini Bapak. Iya. Dari Ibu ya. Lantas bagaimana ini? Apakah juga terpengaruh untuk usaha dari Bapak yang sudah berpengalaman sebegitu lamanya gitu? Ya. Untuk pengaruh ada Mas, tapi kan nggak terlalu. Ini kan orang kan pada di rumah, Iya. terus kan butuh Cemilan. gitu. Alhamdulillah ini kesempatan kita ya, pesen kita antar ya itu. Iya. Berarti pengaruhnya positif atau negatif malah Pak?
Ya ada positifnya. Kalau yang diproduksi pengaruhnya negatif, Mas. Kita sampai mengurangi karyawan Iya. yang untuk mengefisienkan itu kita mengurangi karyawan. Tapi untuk yang pusat oleh-olehnya positif. Kita buka satu cabang di saat pandemi itu. Wow, ada plus minusnya ternyata. Iya. Ya, di sisi lain bisa buka cabang, namun di sisi lain juga terpaksa harus ada pengurangan karyawan ya. Iya. Iya. Oh, kalau dari segi pendapatan, penghasilan? Alhamdulillah kalau penghasilan dari dua itu saling menutupi. Oh, masih bisa dibilang Cover, ya. untung ya Pak ya. Iya. Ya. Kalau kita tahu kan beberapa bisnis bisa kolaps, bangkrut bahkan ya. Tapi dari Pak Alim dan Ibu Wulan sendiri masih bisa bertahan dalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada strategi khusus atau tidak ini? Pemasarannya juga ke online-nya atau tidak ini Bu? Kalau yang produk yang kita produksi sendiri itu malah belum, Mas. Tapi kalau yang di pusat oleh-olehnya itu kemarin kita mulai ini delivery order. Jadi yang sekitar itu bisa order karena nggak boleh keluar rumah itu order, nanti kita yang antar. Jadi kamu di rumah aja, kita yang antar. Berarti ada bisa didatangkan ke rumah untuk produknya ya. Iya. Tentu ada minimal order tidak Bu untuk saat itu? Untuk saat itu minimal ordernya 50.000 aja dengan jangkauan 2 kilo. Kalau 2 sekarang kilometer. Servis itu masih diberlakukan? Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang ke rumah aja. Karena kalau di pusat oleh-oleh itu kan pilihannya banyak. Iya. Hampir 200-an item. Jadi ketika orang hanya order itu kan kurang puas mungkin. Iya, tidak bisa memilih ya. Iya. Kita hanya ini kalau yang order itu sekarang ya untuk yang pondok pesantren itu kita free ongkir. Jadi alhamdulillah kita mengcover anak-anak itu yang orang tuanya jauh, apalagi yang di luar kota itu kita berarti antar ada ke sana. pengiriman untuk beberapa siswa yang di pondok pesantren ya. Iya. Baik Ibu Wulan, Pak Alim, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita di sesi kedua dan tentu nanti kita akan dapatkan bagaimana manajemen terkait dengan pengelolaan usaha di pusat oleh-oleh High Crib-nya ya pemirsa. Ada 3 cabang ya Ibu, Bapak sekarang. Nanti pemirsa bisa dapatkan bagaimana tips mengelola dan memanajemen usahanya menjadi lebih baik. Tetap ikuti kita dalam program Wira Usaha. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program Wira Usaha. Di pagi hari ini kita masih bersama dengan owner dari Pusat Oleh-oleh High Crib, pemirsa. Ada Bapak Mualim dan Ibu Tri Wulan Agustina. Silahkan yang ingin bertanya bisa menyampaikan melalui pesan WhatsApp dan SMS di 08 11 255 3000 atau di line telepon di 0271 679 3000. Baik Bapak Alim, Ibu Wulan, kita lanjutkan ya perbincangannya. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan, ada pesan dari pemirsa ini. Pertama dari Mas Awan di Solo. Apakah sebelum memulai usaha ini Ibu juga ikut seminar-seminar tentang kewirausahaan seperti itu Ibu? Belum, saya belum, ikut seminar-seminar itu malah setelah mengikuti. Dulu belum kenal orang luar, jadi kita masih ya, belum tahu kayak dinas, belum tahu kayak perkumpulan UMKM seperti itu, kita sama sekali belum mengenalnya. Berarti malah setelah ketika sudah berjalan ikut seminar, ikut pendampingan dari dinas itu ya. Iya. Belajar sendiri pemirsa dari nol. Ya tentu pasti memiliki pernah mengalami trial dan error ya Ibu ya, pasang sering surut sekali. Paling sering dialami kalau ceritanya yang terkait dengan produksi apa ini Ibu? Keripik pare.
Bagaimana ini? Trial errornya itu kan kita sama sekali keripik pare itu belum tahu prosesnya seperti apa. Jadi kita hanya tahu di pasar itu ada keripik pare. Akhirnya kita mencoba gimana tahu keripik pare itu kita diproses itu. Ya, supaya tidak terlalu pahit. Tidak terlalu pahit, bisa digoreng, bisa kering. Gitu. Ya. Berarti sekarang yang jadi unggulan adalah keripik parenya ya, Ibu? Iya. Wah, Keripik unggulan. keunggulannya bisa disampaikan ini, Bu? Kalau keripik pare kita itu teksturnya garing, potongannya tipis, Iya. dan itu warnanya tetap hijau. Jadi tidak yang coklat atau yang hitam itu. Kita tekstur parenya tetap yang warnanya hijau segar itu. Wah, itu. Nanti pemirsa bisa lihat, atau kalau yang sangat tertarik dengan olahan parenya mampir ke pusat oleh-olehnya ya. Bisa disampaikan Pak Alim alamatnya. Oh iya, untuk alamat rumah itu Pokoh RT 26 Iya. Tunggul Gudang Sragen. Iya. Yang kedua itu Jalan Sambirejo Balong, Oh, itu dekat perempatan. iya. Terus yang ketiga itu Jalan Batu Jamus Sragen, perempatan Ngablak. Oke, wah, berarti ada 3 cabang sekarang ya Pak ya. Iya. Yang pertama di desa Pokohnya, di lokasi rumahnya ya Pak ya. Iya. Yang kedua ada di sekitar daerah Sambirejo di Balong ya. Balong ya. Nah, dan terakhir nanti pemirsa bisa datang ke daerah arah Batu Jamus ya Pak, di Iya. desa Ngablak. Perempatan Ngablak. Ya, itu pemirsa. 3 tempat dengan pusat oleh-oleh High Crip ya Pak ya. Iya. Namanya High Crip ya. Iya, Pak. Sudah memiliki hak paten ini? Udah, alhamdulillah. Oh ya, tentang perizinan dulu awalnya kita dibantu oleh kepala desa, Pak. Oh. Pak Lurah ya, Pak ya. Oh, Ya, alhamdulillah pertama kali. Oh, tak bantu, Mas. Untuk biaya, Pak. Udah, nggak usah. Alhamdulillah gratis untuk perizinan PIRT itu. Wow. Pertama kali kita ini. Yang namanya usaha di bidang kuliner tentu harus ada izinnya ya Pak ya? Iya. Pertama izin PIRT sudah didapatkan ya? Ya udah, terus kita kan punya harus ada logo. Iya. Yaitu alhamdulillah dari dinas membantu. Ya, alhamdulillah ini nama High Crip. High Crip ini. Oh, berarti pemirsa di rumah kalau menemukan nama High Crip berarti milik dari Pak Alim dan Ibu Wulan ya? Iya. Tidak boleh ada nama yang memakainya selain izin beliau ya? Sudah memiliki hak kekayaan intelektual ya Pak ya? Ini Ya, sudah dipatenkan ya? Ya alhamdulillah. Kita sampai keluar kota tuh di Boyolali sama teman-teman UMKM Sragen. Boleh cerita Pak alurnya barangkali untuk para pemirsa yang ingin mendapatkan hak paten dalam produknya itu? Dulunya Ada pendampingan ya dulu? ya ada pendampingan dari dinas itu aja. Yang dipersiapkan dulu barangkali apa ya Pak? Tempat produksinya harus bersih atau yang lain Oh sebagainya? ya, untuk produksinya ya bersih, terus kan setiap itu ada pelaporan itu. Oh, sekian apa gitu. Harus ada pelaporan. Alhamdulillah dari dinas didampingi untuk mendapatkan hak ini. Iya, hak patennya. Ya. Ya, ini pemirsa bisa lihat olahan parenya ya. Ini High Crip. Kemasannya ini kemasan yang sangat menarik ya Ibu ya dan Bapak ya. Kalau dari segi harga ketika melihat ini agak lumayan pasti. Ini pasti segmentasinya ke arah yang swalayan seperti itu Ibu? Ya, Iya. pasar modern. Oh, pasar modern ya. modern. Berarti untuk desain dan lain sebagainya ini apakah sepengalaman Ibu mempengaruhi nanti untuk tingkat penjualannya, tingkat hasil dari produk ini sendiri? Iya, karena ketika kita melihat packaging itu harus sudah bisa berbicara apa sih di dalamnya. Jadi packaging itu ini keripik pare harus ada gambaran orang yang megang itu apa di dalamnya, yang disajikan itu apa, harus bisa terbaca. Oh ya, keripiknya dengan kemasan yang begitu elegan, cocok ketika jadi oleh-oleh pasti langsung menarik mata yang menerimanya ini Ibu ya. Kemarin saya melihat produk ini di depan ya di studio. Wah, ini keren ini kalau saya lihat
Dan pasti produknya ini sekarang sudah banyak dipasarkan di pasar-pasar swalayan gitu ya, pasar modern ya. Ya alhamdulillah Seragen. Swalayan Modern. Modern. Oh, luar biasa. Toko-toko modern Seragen Ya, semua. Swalayan, ya. Ketika panjenengan pemirsa melihat produk dengan nama Highgrip, berarti beliau berdua inilah ownernya. Ya, Ibu, boleh cerita kalau dalam proses pembuatan keripik pari kan tentu kita harus memiliki trik-triknya ya. Ada try errornya tadi ya. Iya. Cerita saja ini, Bu, prosesnya seperti apa supaya kita punya gambaran dan dari produk ini, Bu. Kalau dulu kan kita benar-benar dari nol, dari coba-coba itu pokoknya pare itu kita proses produksi untuk goreng. Nah ternyata kesininya tidak semua jenis pare itu bisa kita produksi menjadi keripik. Oh, Pare itu kan berbagai macam jenis. variannya banyak ya. Iya. Kalaupun bisa itu penanganannya setiap jenisnya juga beda-beda untuk menghasilkan kualitas jenis pare yang unggulan. Kalau kita sekarang ini makanya jenis lipa 1 itu yang kita utamakan. Jadi nanti hasil keripiknya itu tetap bulat besar, tidak hancur. Juga warnanya untuk keripiknya itu tetap hijau, segar. Menggunakan varietas lipa 1 ya. Ya. Ya, ini nanti dibocorkan tidak masalah ini, Bu ya. Boleh. Oh. Biar teman-teman nanti bisa memproduksi. Oke. Ya, ini ada juga yang terkait dengan tersebut, ada pertanyaan dari Pak Windy di Solo bahwasanya kalau kita mau belajar apakah diperbolehkan di tempatnya Ibu dan Pak ini? Boleh. Monggo. Monggo. Oh, diperbolehkan ini pemirsa. Tidak pelit-pelit untuk sharing ya Ibu. Insya ya. Allah. Ya. Banyak Mas dari instansi-instansi terus buat itu banyak yang datang. Apa Dari Monggo, itu kan janjian aja dulu nanti kapan. Soalnya saya juga tidak setiap hari ada di rumah. Ya, muter-muter ya Ibu ya. Iya, masih muter. Apalagi 3 outlet yang sekarang jadi tempat jualannya pasti memakan waktu juga untuk manajemennya ya. Kalau dari segi karyawan sekarang total dibantu berapa orang ini? untuk produksi Ya. yang di belakang itu 15 ibu-ibu. 15. Terus yang di toko ada 6. Oh, 6 ya. Iya, Berarti 6. total Mbak-mbak, ada iya. 21 ya. Ya alhamdulillah. Oh, 21 yang membantu. Manajemennya bagaimana? Tentu kan yang namanya karyawan, maksud kami sesama manusia, ada yang baik dan ada akhlaknya yang masih dalam proses tahap menjadi baik. Dari perekrut kan barangkali ada tipsnya untuk dari Bapak dan Ibu supaya ketika kita mendatangkan karyawan baru yang membantu kita nanti kita tidak salah pilih gitu. Ya. Kalau yang untuk produksi itu kita masih tetap mengutamakan yang dari lingkungan sekitar, Mas. Tapi ya juga harus menyesuaikan spek kita. Kalau sesuai dengan apa yang kita butuhkan, oke, kita rekrut. Kalau dari lingkungan sudah tidak ada, misalnya kita buka lowongan dari lingkungan udah nggak ada yang mau gabung, itu baru kita ngambil dari luar. Karena saya prinsipnya saya pengen memajukan wilayah daerah saya awalnya. Wow, luar biasa ya untuk memajukan ya. Pernah tidak Ibu mengalami mungkin biasanya salah milih karyawan gitu ya? Sering, Mas. Oh, sering ya. Sering. Oh, biasanya faktor apa yang menyebabkan mereka itu istilahnya kita kecolongan itu ya Bu ya? Ya, faktor kejujuran juga. Terus kalau yang di pusat produksi itu kan kita 100% ibu-ibu. Jadinya emang kita tidak merekrut karyawan untuk bapak di produksi. Jadi 100% ibu-ibu. Itu juga ada kadang sesama mereka ada selisih paham, itu namanya ibu-ibu kan wah luar biasa pokoknya menghadapi ibu-ibu itu. Kebanyakan memang masih belum mengenal agama atau seperti apa Ibu? Sebagian ya. Iya. Ada upaya istilahnya dari Ibu dan Bapak untuk mengajak? Kalau di pusat produksi itu Mas kita wajibkan kalau pagi sebelum mulai itu 2 rakaat sholat duha itu kita wajibkan. Setelah itu sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah baru pulang. Wow, mengapa hal itu ditekankan nih Bu dan Bapak? Ya selain kan dulu ada beberapa
karyawan kita yang benar-benar Belum dari nol, tahu, ya, dari agama itu emang dia nggak tahu sama sekali. Terus akhirnya dari itu alhamdulillah di rumah pun mereka sholat. Iya. Oh, berarti ini Bapak dan Ibu ini menciptakan lingkungan kerja yang islami lah, bisa dibilang seperti itu ya. Mengupayakan semua karyawan tetap sholat tepat waktu dan bisa menjalankan syariat Islam dengan yang lebih baik ya. Terkadang kita ketika kerja di suatu tempat kan dapatnya lingkungan yang kurang baik juga ya, Ibu ya, terpengaruh. Tapi dengan upaya dari Bapak Alim dan Ibu Wulan supaya menciptakan lingkungan yang baik dan terbukti masih bisa kerja yang optimal ya, Ibu ya. Dibuat nyaman gitu. Justru setelah Bagaimana ya? kita wajibkan untuk sholat berjamaah itu, saya merasa kinerja kerjanya malah meningkat bagus loh Mas. Jadi kan ketika sholat berjamaah bareng-bareng itu energinya mereka kembali lagi. Jadi ketika ada yang berselisih paham itu mau nggak mau ya sudah lebur lah di situ, sudah cair lagi kembali di situ. Oh, ternyata itu pemirsa. Bisa dicontoh untuk para pemirsa yang saat ini punya karyawan barangkali atau mungkin yang istilahnya nanti ke depan mau merintis usaha, tips dan manajemen dari Pak Alim dan Ibu Wulan ini sangat perlu dicontoh ya. Selaku orang muslim setidaknya juga salah satu bentuk dakwah juga ya Pak ya dan Ibu. Baik Pak Alim, ini kan usahanya sudah 13 tahun untuk waktunya, bisa dibilang seperti itu. Kalau ke depan adakah inovasi atau mungkin target-target yang ingin dicapai? Target kita setiap kecamatan di Sragen ada pusat-pusat oleh High Grip. Harus ada. Oh, wah, kita doakan bersama semoga nanti tercapai ya, pemirsa ya. Berarti sekarang masih kurang berapa kecamatan ini, Pak? Masih banyak, masih banyak ya. Baru 3 nanti ke depan semoga semua Sragen ya. Bukan hanya Sragen, Pak, harapannya. Insya Allah. Ya. Apalagi kan sekarang penjualan sudah sampai ke Kudus ya? Atau Ya, kita dibantu teman ya. Dia turun 1 box, kita naik barter sistemnya. Gitu. Oh, berarti tukar produk. Iya, tukar produk. Dengan merek yang sama? Saya pakai merek saya, beliau pakai merek beliau juga. Oh, berarti memang salah satu mitra ya, berarti ya, mitra sama ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih terjalin. Wah, ini bagaimana Pak upaya untuk menjaga mitra ini supaya tetap bagus? Pasti kan kalau ada gesekan sedikit nanti bisa berubah nanti hubungannya. Ya, tetap kita jaga kualitas barang kita ya supaya di pasaran tetap laku gitu aja Mas. Oh ya. Sekarang saatnya Ibu Wulan promosi ini di salah satu produk High Grip-nya ini. Rasanya apa saja, mungkin keunggulannya. Silahkan disampaikan untuk para pemirsa. Silahkan pemirsa, kalau menghendaki produk kami saat ini memproduksi keripik tempe, keripik sagu, keripik bayam, sama keripik pare. Untuk keunggulan produk kami, insya Allah kualitasnya terjamin karena kita hanya menggunakan bahan-bahan yang pilihan. Dari segi varian rasa Ibu, yang ini High Grip ini di depan kita? Kita saat ini masih pakai yang original. Iya. Dulu kita coba-coba aneka rasa itu ternyata peminatnya kurang ya. Jadi kita nggak menghabiskan tenaga dan waktu untuk yang hanya permintaannya kecil ya. Berarti memang fokus ke permintaan yang besar ya, itu rasanya original. Ya, sekali lagi ini pemirsa, produknya dari Pak Alim dan Ibu Wulan, High Grip. Ini produk yang sudah dipatenkan dan silahkan nanti bisa datang ke yang di sekitar Sragen ya. Bisa nanti mendatangi toko market yang modern. Insya Allah produk ini ada dan silahkan dicoba. Kemarin saya coba, rasanya enak dan kriuk pastinya dengan tadi pengolahan yang bagus dan sehat juga. Apalagi tagline-nya sensasi, kriuknya berisik. Wah, ini dia sensasi kriuknya berisik pemirsa. Ini berarti ini produk yang patut untuk kita coba dan sebagai menu cemilan kita di rumah. Baik, terakhir barangkali ada pesan dari Pak Alim untuk para pemirsa utamanya yang saat ini sedang memulai usaha ataupun yang ingin membuka usaha. Silahkan Pak Alim. Untuk pemirsa yang baru mulai usaha, jangan malu apa yang kita kerjakan, tetap tekuni, fokus, insya Allah
ada jalan. Tekoni fokus ya Pak ya, Ya. istiqomah ya Pak Ya, Mualim ya. istiqomah, ya. Dari Ibu Wulan ada tambahan untuk para pemirsa, mungkin pesannya dan semangatnya tentunya. Ya. Semua yang kita jual pasti laku. Iya. Apapun yang kita jual selama itu baik pasti laku. Kalau sekarang belum laku, kita hanya belum menemukan konsumen yang tepat untuk kita. Jangan pantang menyerah. Wow, luar biasa pesannya ya pemirsa. Apapun produk yang diproduksi insya Allah laku. Asalkan produknya baik ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Mualim, Ibu Tri Wulan Agustina sudah berkenan hadir di studio MTA TV. Terima kasih untuk sharing semangatnya, ilmunya juga. Semoga nanti Hikrip tadi cita-citanya bisa berada di semua Sragen, Kecamatan Sragen. Semoga segera terwujud. Nah, nanti kita datang tunggu kabar baiknya lagi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi program Wirausaha untuk edisi kali ini. Tadi kita bersama dengan owner dari Pusat Oleh-oleh Hikrip. Silahkan untuk para pemirsa yang ingin mencoba berbagai produk dari beliau, silahkan datangi ke pusatnya, ada di 3 tempat. Pertama ada di daerah Gondang, kedua ada di daerah Sambirejo, dan yang ketiga ada di daerah Karangmalang. Silahkan datang dan beli juga untuk para pemirsa. Ya, pemirsa, demikian untuk program Wirausaha kali ini. Saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.